Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Tentu kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang Allah titipkan kepada kita. Kita sungguh-sungguh meminta kepada Allah agar nikmat ini sekali lagi bisa kita konversi menjadi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh adalah sebuah kezaliman kepada diri kita atau zalamtu nafsi ketika nikmat tidak kita konversi menjadi ketaatan kepada Allah. Sungguh buruk seseorang yang diberi bekal oleh Allah justru bermaksiat kepada Allah. Bekal penglihatan kita seharusnya untuk menambah ketaatan kita kepada Allah, tapi seringkali kita gunakan 1 menit, 2 menit untuk melihat sesuatu yang tidak perlu, dan ini adalah bentuk kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pastikan kita minta betul kepada Allah, Allahumma a'ini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Redaksi doa yang Rasulullah sampaikan kepada seorang sahabat muda untuk tidak ditinggalkan sebelum salam, fi duburing salat, di akhir bagian salat kita. Sebagian ada yang berpendapat bahwa dubur sholat itu sebelum salam, ada yang mengatakan dubur sholat itu ya segera setelah salam. Saya termasuk yang memakai sebelum salam. Jadi sebelum salam kita mengucapkan Allahumma a'ini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu adalah upaya kita supaya kita bisa bersyukur kepada Allah. Allahumma a'ini, ya Allah, saya mohon jadikan aku ya Allah, Allahumma a'ini ala dzikrika, yang banyak mengingatmu, banyak zikir kepadamu di dalam kondisi berdiri, duduk atau berbaring, wasyukrika, dan agar termasuk bisa menjadi orang-orang yang bersyukur, wa husni ibadatik, dan perbaiki terus ibadah-ibadahmu selanjutnya. Ini adalah sebuah upaya secara vertikal kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar benar-benar setiap nikmat yang Allah titipkan kepada kita harus menjadi ketaatan dan amal soleh. Kita tahu bahwa kita akan pulang bahwa amal soleh kita yang mengantarkan kepada kita di kuburan hanya 3, 2 kembali, 1 ikut amal soleh. Maka sekali lagi dikatakan bersyukur seseorang adalah ketika nikmat yang dia peroleh dia gunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari ujung rambut sampai ujung kaki kita petani nih, untuk apakah nikmat Allah hari ini. 1 jam terakhir untuk apa? Rambut bisa menjadi kesyukuran, bisa menjadi kemaksiatan. Kesyukuran dengan dirapihkan, sebagaimana sunnah Nabi Muhammad SAW. Bahkan kita menyisiri anak kita saja bisa mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala kalau dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebaliknya, orang menjadikan rambutnya sebagai sebuah hiasan yang mengundang hal yang tidak perlu, maka itu bisa mengantarkan dia kepada neraka jahanam. Maka ada wanita yang disifati rambutnya seperti punuk onta. Makanya sekali lagi, setiap nikmat yang Allah titipkan kepada kita dari ujung rambut sampai ujung kaki adalah sesuatu yang harusnya membuat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sebaliknya, sekali lagi. Jangan sebaliknya. Diberi waktu, maka jangan untuk nyekrol video. Zaman sekarang tantangan besar itu, orang nyekel HP, nyekrol itu nggak ada habis-habisnya itu. Dan itu menjangkiti anak-anak kita. Yang namanya nyekrol video itu udah menjangkiti generasi anak-anak, bukan generasi remaja, generasi anak-anak. Dan kadang-kadang mereka praktek dengan apa yang di-scroll itu. Maka kita benar-benar mengaplikasikan doa Allahumma a'ini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jangan dilupakan sebelum salam. Pak Supri udah pakai belum Pak Supri? Doa itu sebelum salam dalam sholat. Allahumma a'ini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik.
Yang sudah praktek siapa? Mas Denny sudah praktek belum, Mas Denny? Belum. Itu doa yang, redaksi doa yang tidak ditinggal oleh para sahabat, selalu digunakan sebelum salam. Pak Pri praktek enggak? Belum. Allahumma a'ini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, jadikan diri kami ini, diri hamba ini menjadi orang-orang yang selalu zikrullah, ingat kepada Allah. Bayangin kalau jangan ditakdir oleh Allah, ingat kepada Allah terus, enak banget toh. Kemudian wa syukrika, dan jadikan kami termasuk orang-orang yang bisa bersyukur. Wa husni ibadatik. Kehidupan kita sudah lewat panjang, Bapak-bapak semuanya, sehingga kita bisa belajar dari apa yang sudah terjadi di kehidupan kita. Jadi kita tahu apa yang kita cari sesungguhnya. Dulu waktu awal saya masih nikah muda, mengikuti perlombaan antara anak-anak itu ingin dapat juara. Sejujurnya senang dikasih juara, tapi setelah lewat masa sekarang sudah sering dapat juara, sehingga dibalik juara itu apa sih sebenarnya yang dicari? Ternyata yang dicari adalah ibadah kepada Allah, bukan juaranya. Kalau kita mencari juaranya nggak akan bahagia. Makanya saya bilang ke Abdul, ke Fatimah hari ini, ikut, yang penting berusaha maksimal, nggak usah mikir juara atau tidak. Bahagia itu bukan karena juara atau tidak. Kalau juara itu bonus. Justru yang seperti ini tuh kebahagiaannya luar biasa, sehingga apapun yang dicapai itu kebahagiaan. Nah, kita sudah lewat masa hidup, kita akan melewati kehidupan ke depan yang tidak selalu apa yang kita sukai. Kita akan menerima keadaan yang tidak selalu kita harapkan. Kadang-kadang iya, kadang-kadang tidak. Maka bagi orang-orang yang sudah wa husni ibadatik, yang wa syukri, itu dia akan selalu bahagia dalam semua keadaan itu. Kebayang nggak coba? Saya kemarin hari Kamis loh, jatuhnya tuh hari Kamis loh, Mas Wawan. Saya bersyukur kepada Allah, nggak kebayang andai tulang rusuknya retak, betapa mengerikannya. Tapi ini peringatan dari Allah gitu, bahwa dengan seperti ini justru banyak istighfar, banyak istighfar. Saya melihat kondisi kendaraan itu agak lumayan itu. Kendaraan aja kayak gini, saya sadarnya setelah 2 hari itu dilihat kendaraannya ternyata luka-luka gitu maksudnya itu. Badan mestinya kan lebih ringkih dibandingkan aksesoris motor kan. Subhanallah, makanya bersyukur banget gitu. Saya Jumat pagi masih bisa datang ke sana, Mas Denny, Masya Allah. Jumat siang saya masih ngisi Jumatan. Jumat malam saya masih ngisi di perkampungan yang rutinan 2 minggu. Alhamdulillah Sabtunya libur, jadi bisa istirahat. Dan hari ini Alhamdulillah ini sudah mungkin ya 30% udah hilang. Tapi saya tidur masih ditidurkan, bangun masih dibangunkan. Jadi kalau tidur itu nggak bisa sendiri gitu, karena sakit banget kan, tumpuan ketika turun kan di sini, juga ketika bangkit. Kehati-hatian gitu. Karena saya tidak mempraktekkan ilmu tentang bahwa menuju sholat itu harus tenang. Saya tergesa-gesa itu. Gara-gara tergesa-gesa akhirnya diingatkan oleh Allah. Lumayan Mas Wawan jatuhnya itu. Juga luka-luka, luka-luka. Nah ini apapun yang terjadi, itu kan sesuatu yang tidak kita sukai seperti itu. Tetap bisa mengambil hikmah dan kebahagiaan. Demi Allah kita tetap bisa mengambil kebahagiaan dari situasi itu. Tentu saja orang Jawa bersyukur, untung kok ora retak tulangnya itu. Karena paman saya itu mengakhiri masa sepuhnya dengan tulang ininya patah dan tidak bisa dibetulin. Jadi beliau jatuh, kecelakaan tunggal gitu. Cuma karena jeglongan aja padahal, tapi kan udah di atas 50, tulang sudah nggak cukup kuat, begitu patah di sini dibetulin nggak bisa, sehingga sekarang harus begini, hidupnya harus begini, nggak bisa kayak gini nggak bisa kayak gini terus. Jadi bersyukurlah kalau kita dikasih kesehatan, karena dengan bekal kesehatan itulah kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, juga harus tetap bisa bersyukur kepada Allah. Harus tetap bisa bersyukur kepada Allah. Kemudian yang berikutnya, salawat dan salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berharap betul
menjadi orang-orang yang dipandu oleh Allah untuk bisa mengikuti syariat-syariatnya, dimudahkan di dalam seluruh pembelajaran kita, sehingga pada akhirnya kita akan meninggal di atas sunnah Nabi Muhammad SAW. Setiap ilmu mudah-mudahan Allah bimbing kita supaya kita bisa melaksanakan. Ya contohnya tadi itu, diingat-ingat. Ke masjid, hadisnya kan jelas banget. Kita harus tenang, tidak boleh tergesa-gesa. Itu Rasulullah sendiri yang menyampaikan. Apa yang engkau dapati, laksanakan. Apa engkau yang ketinggalan, genapkan. Kan begitu hadisnya. Sudah kita baca kan? Di Miftahul ya bacanya Mas. Bahwa seseorang yang berangkat ke masjid walaupun sudah iqomah, ya kita tetap tenang berangkatnya, tidak perlu tergesa-gesa. Ya kan? Apa yang kau dapati, berarti imam ya rong rakaat, ya sudah, kita ikut apa yang kita dapati. Kemudian genapkan bagi yang tertinggal, sudah, itu pahalanya tetap penuh kan. Jadi jangan tergesa-gesa. Kemudian kita melanjutkan kitab kita ya, insya Allah. Kemarin terakhir waktu sama Mas Amar kesini ya. Kemarin terakhir diselani dengan lisan ya. Terakhir membahas tentang Quran surah Ibrahim ayat 34. Okay. Yaitu tentang dan dia telah memberikan kepadamu keperluanmu dan segala apa yang kamu mohonkan kepadanya, dan jika kamu menghitung nikmat Allah tidaklah dapat kamu menghitungnya. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari. Nah ini kan seperti tadi di awal pembahasan, bahwa Allah itu sesungguhnya kalau kita mau pahami sudah mencukupkan seluruh keperluan kita. Dulu pernah saya sampaikan pada panjenengan tentang bagaimana Allah menundukkan hewan ternak untuk kita. Dari seluruh bagiannya tuh kepakai. Atau misalnya pohon kelapa lah. Pohon kelapa, jangan coba perhatikan bagaimana Allah memberikan manfaat dari satu pohon kelapa itu. Dari ujung akar sampai ujung daun semuanya kepakai itu. Bahkan sekarang ada pengusaha muda dari Cilacap. Saya lihat kemarin di Metro TV. Dia memanfaatkan sabut kelapa. Omsetnya tuh puluhan miliar. Dari bagian, kalau orang Cilacap namanya tepes, sini sama enggak? Tepes itu sabut kelapa itu. Kulit kelapa namanya tepes. Di tempat saya masih ingat betul, di masa kecil saya di depan saya itu memang pengusaha itu, pengusaha pengepul kelapa. Sehingga saya tahu prosesnya. Zaman dulu cuma dibikin kopra kalau lagi murah. Kopra tahu nggak? Itu. Nah ternyata sabut kelapa itu sekarang dipesan oleh BMW loh. BMW itu pesan untuk joknya itu pakai sabut kelapa. Jadi yang eco atau yang apa green, eco green itu mereka lebih suka. Bayangin anak muda itu sekarang omsetnya tuh puluhan miliar, sekian kontainer dalam waktu 1 bulan untuk bisnisnya. Bayangkan segala keperluan kita itu dicukupi. Kemudian proses mengangkut dari sini ke Inggris, ke Jerman pakai kapal kan, laut ditundukkan untuk kita. Bayangin kalau coba kalau laut nggak ditundukkan untuk kita gimana? Oh laut, jenengan melihat laut tuh Paris, melihat laut segitu luasnya loh, kok bisa diseberangi? Coba jenengan pikir, yang di atasnya apa? Besi bertonton loh, ya enggak? Coba kalau nggak ditundukkan untuk kita oleh Allah, gimana caranya itu? Kok ya bisa? Cuma pakai baling-baling loh, bayangin. Ya kan tenaga penggeraknya kan intinya kan bagaimana menggerakkan baling-baling toh itu. Seberapa ratus ton ditumpui kontainer ratusan. Saya melihat proses pengiriman mobil ke luar negeri dari Indonesia atau sebaliknya. Lapangannya luas gitu. Kemudian masuk ke kapalnya, kapal besarnya kayak gitu. Bayangin kalau nggak ditundukkan gimana itu. Makanya di sini dikatakan dan dia telah memberikan keperluanmu, seluruh keperluan kita, hatta sampai benda hidup seperti makhluk hidup seperti kerbau pun ditundukkan untuk kita, sapi ditundukkan untuk kita, gajah ditundukkan untuk kita, kuda loh, bayangin kuda. Jadi suruh lari cepat mau, semuanya keperluan manusia itu sesungguhnya dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan di sini dikatakan sesungguhnya manusia itu
sangat zalim dan sangat mengingkari. Sangat zalim dan sangat mengingkari. Karena faktanya sekali lagi, orang yang bermaksiat itu orang yang sehat. Ya toh, orang yang bermaksiat itu orang yang sehat, bukan orang sakit. Orang sakit ngereng-ngereng di rumah sakit. Begitu sehat, apa saja dia bisa lakukan. Di rumah sakit dia menangis mendengar adzan, begitu sehat dengar adzan di jalan orang urusan. Lewat saja. Ini fakta loh. Ini fakta. Yang bisa berzina siapa? Orang yang sehat. Orang lagi sakit gimana mau berzina? Bayangin. Orang yang justru kadang-kadang bisa bersedekah dengan efektif itu orang yang agak-agak pas-pasan loh. Saya melihat begitu. Kadang-kadang orang diberi longgar banget malah nggak kelingan sedekah. Ada sih orang-orang yang dirahmati Allah dengan kondisi keuangan yang baik dan dia bisa bersedekah banyak, juga tidak sedikit. Tapi banyak justru saya melihat orang-orang yang ngepas-ngepasnya gitu loh, malah justru efektif di dalam sedekahnya. Karena asalnya manusia memang zalam tu nafsi, sangat zalim kepada dirinya. Kemudian kemarin terakhir kita juga sudah bahas tentang Quran surah At-Takasur ayat 8. Kemudian kamu pasti akan ditanyai pada hari itu tentang kenikmatan yang kamu megah-megahkan di dunia, yaitu tentang minuman yang sejuk, yang dingin, keteduhan tempat tinggal, kekenyangan perut, bentuk tubuh, bahkan bentuk tubuh yang bagus loh ya. Jadi bentuk tubuh yang bagus itu dimintai tanggung jawab, gak main-main ya. Dan tidur yang pulas, yang nyenyak itu juga akan dimintai tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kenikmatan itu tuh akan ditagih oleh Allah. Kita tidur dalam rangka apa? Dalam rangka untuk bangun biar bisa tegak malam, atau sekedar hanya tidur saja. Berbeda. Kemudian lanjutannya adalah seorang sahabat menyampaikan tentang satu keadaan, yaitu beliau mengatakan melaksanakan kesyukuran kepada Allah Ta'ala adalah, ini apa yang saya sampaikan sebenarnya apa yang beliau sampaikan, melaksanakan kesyukuran kepada Allah Ta'ala adalah bahwa engkau tidak melakukan maksiat terhadapnya dengan nikmatnya kepadamu. Itu syukur. Itu syukur. Engkau tidak bermaksiat kepada Allah dengan nikmat yang Allah beri kepada kita. Kan nggak logik banget. Kita diberi sehat oleh Allah untuk bermaksiat kepada Allah. Mas Wawan punya bos misalnya, dikasih bekal sama bosnya, malah untuk bermaksiat ke bosnya, itulah kebangetan banget. Ini namanya zalam tu nafsi itu. Jelas-jelas cerot-cerot kayak modal karo bosnya, kalau malah untuk menghancurkan bosnya itu misalnya, atau bermaksiat kepada bosnya. Itu kan ngeri banget nih. Bayangkan seorang bos punya supir untuk nyupiri mobil bagusnya, kemudian dia berselingkuh dengan istri bosnya, gimana coba? Wis dimodali mobil api, digaji, malah menyakiti bosnya. Maka subhanallah, sesungguhnya organ tubuhmu semuanya termasuk nikmatnya kepadamu. Persis seperti yang saya sampaikan itu, organ tubuh kita semuanya nikmat dari Allah untuk kita. Maka janganlah engkau melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan anggota badan kita. Ini pikir-pikir kita mau ngapain? Ini anggota badan ini nikmat dari Allah. Dicabut sedikit jadi maknya udah repot banget. Ya saya nyatanya sekarang mau tidur aja susah, gimana coba? Itu kadang-kadang kita tuh nggak lembut begitu tuh loh untuk bersyukur kepada Allah. Padahal tanpa kita punya kekayaan macam-macam saja, kita kesyukurannya harus banyak banget itu. Yang ada di dalam diri kita tuh aja ribuan yang harus kita syukuri. Maka kalau kita mau menghitung dikatakan la tuhsuha. Tidak akan pernah bisa dihitung. Nah, yang demikian itu ya orang-orang yang baik, orang-orang yang menahan dirinya dari hal-hal yang tidak dibolehkan, maka Allah akan berikan hadiah atau anugerah besar kepada mereka dalam bentuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah derajat seseorang di sisi Allah, bukan diukur dari hartanya dan lain-lain, tapi dari ketakwaannya. Maka seseorang yang bersabar, seseorang yang selalu
mencoba mendekat kepada Allah akan diberi anugerah dalam bentuk ketakwaan. Lantas anugerah apa lagi yang kita cari kalau sudah diberi yang seperti ini? Dengan seluruh embel-embelnya ya, orang takwa dia orang sabar, orang yang syukur, kan gitu. Unsur-unsur surga nempel di dia. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala mengatakan, seseorang tidak mencapai tingkat takwa apabila memiliki perbuatan atau perkataan yang membuka kejelekannya di dunia dan di akhirat. Ini yang paling saya sampaikan ya. Suatu kali seorang lelaki bertanya kepadanya, kapankah seorang hamba mencapai puncak takwa? Dia menjawab, apabila ia letakkan semua yang terlintas di hatinya ke dalam tempayan, ia membawanya mengitari pasar tanpa rasa malu sedikit pun dibuatnya. Sudah saya sampaikan sebelumnya. Lintasan hatinya Pak Supri ditekok teng tempayan. Pak Supri muter-muter sak berajan. Wong kabeh ngerti sidane jenengan raisin Pak Supri. Itu takwa Pak Supri. Itu takwa. Berani enggak? Isi hatine jenengan sing terlintas pokoke. Sing terlintas ning ati tulis kabeh ning tempayan. Kabeh wong ngerti. Kira-kira jenengan isin ora? Saya aja malu banget lah. Yang terlintas di hati apa saja kan, macam-macam. Ya, ada yang baik, ada yang buruk. Ya kan? Kalau kita sudah bisa meletakkan isi hati kita di tempayan dan dilihat banyak orang, kita tidak malu, insya Allah itulah puncak takwa. Ya. Seseorang lelaki berkata kepada Fudail bin Iyad, kalau dengan membaca sejarahnya Fudail bin Iyad menakjubkan. Gitu. Ini baca-baca tentang Fudail bin Iyad kayak mana toh gitu. Itu kisahnya menakjubkan ya. Rahimahullah ta'ala, kata beliau, ini penting ini. Ini penting ini. Negeri manakah yang engkau sukai bagiku untuk aku tinggal? Dia menjawab, tiada di antara kau dan suatu negeri itu tali hubungan. Tetapi sebaik-baik negeri adalah yang membawamu kepada ketakwaan. Tuh. Jadi dengan ini kadang-kadang kan kita nggak kepikir gitu kan. Janjian ini tempat yang pusing bikin gitu. Maka sesungguhnya kata beliau ini, meskipun ada dalil lain gitu, terkait dengan masalah Mekah dan Madinah kekhususan, kata beliau tidak ada negeri yang bertalian sesungguhnya secara khusus kepada kita. Nggak ada kok saya bertalian dengan Cilacap, saya bertalian dengan Klaten misalnya. Enggak. Yang baik buatmu adalah satu negeri yang keadaannya membuat engkau bertakwa. Ini penting ini. Berarti seluruh lingkungan yang ada di sekitar kita dikatakan baik kalau mengajak kita, menuntun kita kepada ketakwaan. Kita punya istri kok membuat bertakwa, ya itu negeri yang baik, rumah yang baik. Kita punya anak kok anak kita jadi membuat kita takwa, ya itu yang baik itu. Pertaliannya di situ itu maksudnya itu. Pertaliannya ketika unsur-unsur itu membuat kita bertakwa karena anugerah terbesar dari Allah untuk kita adalah ketakwaan. Maka tidak ada suatu negeri yang bertalian dengan kita, mau dimanapun kita hidup. Yang paling penting adalah seluruh unsur-unsur yang ada di situ itu benar-benar membuat kita bertakwa kepada Allah. Jadi pastikan jenengan mendidik istri sampai istri panjenengan benar-benar membuat jenengan bertakwa kepada Allah. Itu yang menjadi nilai di sisi Allah. Kalau anak-anak kita membuat kita jauh dari Allah, ini masalah. Banyak loh orang kaya yang hancur oleh anaknya karena perlakuan kepada anaknya nggak pas. Banyak terjadi ini, banyak banget nih. Dengan alasan kasih sayang, sehingga memberikan seluruh apa yang dimau. Kemarin saya sempat lihat berita ada anak muda bawa BMW seri terbaru itu, masuk ke separator jalan. Coba dibawain mobil mahal, karena fasilitasnya sempurna atau itu, malahan begitu. Subhanallah. Ada yang mohon maaf bahkan anak pejabat pakai mobil bagus berzina di dalam mobilnya. Ya toh, pernah terjadi itu keluar dalam keadaan perempuannya apa? Telanjang. La ilaha illallah. Coba. Maka kita nggak punya pertalian dengan apapun, pertalian dengan harta kita, pertalian dengan mobil kita, pertalian itu dikatakan baik ketika membuat kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa bahagia yang jenengan coba punya istri membuat jenengan bertakwa. Jenengan salah gitu dilingke gitu loh. Dan saya sering itu dilingke misalnya apa? Saya yang paling dilingke sering itu masalah tontonan saja lah.
Karena kadang-kadang ya, sebagaimana saya sampaikan, kadang-kadang saya masih nonton bulu tangkis, itu aja diingetin sama istri, ayo berapa menit gitu. Meskipun saya nonton cuma di ujung. Misalnya 9 menit, saya nonton itu di 1 menit terakhir, pengen ngerti hasil akhirnya gitu. Penasaran. Itu aja dikira aja ya gitu. Nah, kita di bawah takwa gitu. Di bawah takwa. Kalau saya dalam kondisi capek banget mau ceramah pagi kayak gini, dia yang jaga-jagain. Dia yang kadang-kadang tidurnya kayak tidur ayam gitu loh, ngerti suaminya mau berangkat pagi. Itu membuat kita bertakwa itu. Maka pastikan seluruh pertalian yang meliputi kita itu apa-apa yang membuat kita semakin bertakwa kepada Allah. Jadi nggak peduli siapa, nggak peduli di mana, yang penting membuat kita bertakwa kepada Allah, itulah yang kita harapkan. Mereka itu merasa takut sekali kepada Rob mereka dan berharap pahala ketakutan ini dan berharap betul atas pahala ketakutannya, dia ingin betul menjadi orang-orang yang diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu yang mendapat naungan di sisi Allah besok ketika di padang mahsyar adalah orang yang punya rasa takut. Punya rasa takut. Yaitu seorang pemuda atau seorang pemudi diajak berzina oleh seseorang yang punya kedudukan dan cantik dia atau ganteng dan punya kedudukan, kemudian dia mengatakan ini akhafullah, saya takut kepada Allah. Dia itulah orang yang salah satu mendapatkan naungan dari Allah. Nah, ini berlaku umum sebenarnya, berlaku umum. Jenengan punya rasa takut kepada Allah yang sedemikian itulah jenengan bisa punya kesempatan untuk dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di waktu kita menunggunya khamsina al fasanah, kita menunggu 50 ribu tahun. Bayangin mas, jangan kebayang gak sih nunggu waktu segitu panjangnya gimana coba. Makanya saya kadang-kadang heran kalau ada orang yang mengkhawatirkan dunianya, tidak mengkhawatirkan akhirat, jadi dunia kayak musuh tuil. Kalau lah pun kita dibuat susah banget, ya paling-paling sudah 70 tahun tuh. Kalau lah pun kita susah banget di dunia misalnya. Tapi bagaimana dengan di sana? Kalau susah di sana gimana? Hum fiha khalidun, selama-lamanya. Sampai nggak takut dulu ya kebangetan gitu. Makanya orang-orang yang kata Rasulullah yang mengerti apa yang aku mengerti, dia akan banyak menangis, sedikit tertawa. Orang mengerti tentang akhirat itu orang mungkin cengengesan. Gimana mau cengengesan gitu. Hari yang berat bakal kita hadapi gitu. Quran surah Ar-Rahman ayat 46, dan bagi orang yang takut akan saat menghadapi Tuhannya ada 2 surga. Ini nanti kita bahas di lain waktu tentang maksud 2 surga. Itu Quran surah Ar-Rahman ayat ke-46. Bagi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah juga berfirman, yaitu dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan dia menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya. Quran surah An-Nazi'at ayat 40-41. Yaitu tentang rasa takut. Maka dikatakan fa innal jannata hiyal ma'wa. Sesungguhnya orang-orang yang punya rasa takut kepada Allah itulah kata Allah fa innal jannata hiyal ma'wa. Dia akan berada di surganya Allah. Jadi memang rasa takut itu diperlukan oleh kita, diperlukan. Khauf itu diperlukan, bahkan di dalam pembahasan tentang masalah ibadah hati antara khauf, rohbah itu juga sejenis khauf juga, itu kecemasan, ketakutan karena kita tidak banyak beribadah kepada Allah. Itu memang keperluan kita, sehingga disebutkan dalam banyak ayat seperti contohnya dalam Quran surah An-Nazi'at ini bahwa ketakutan kepada Allah dalam surat Ar-Rahman, ketakutan kepada Allah itu akan berbuah surga, akan berbuah surga. Dan jangan mau meninggalkan sholat duhur atau mengakhirkan sholat duhur, misalnya kita punya rasa takut kepada Allah, mikir kan, iyo nek engko isi urip, kita katakanlah kita menunda, nantilah setengah jam lagi, iyo nek isi urip, ya kan? Itu yang sering saya katakan ke istri kalau lagi capek banget berangkat ngajar, belum sholat isya karena tergesa-gesa, pulang itu biasanya kan udah capek banget tuh, langsung rebas, saya bilang tak temani sampai bangun, sholat isya dulu, nanti kalau udah 12 tidur gimana? Ya kalau masih hidup,
Kalau udah sampai kata-kata iya kalau masih hidup itu bangun biasanya. Langsung bangun langsung. Jadi punya energi. Itu termasuk kalimat pungkasan. Kalimat pungkasan. Yuni usi urip engko. Menikmati. Suatu ketika dikatakan kepada Asy-Sya'bi rahimahullah taala, berilah fatwa kepada kami wahai orang alim. Dia berkata, janganlah kalian katakan orang sepertiku sebagai orang alim. Sesungguhnya orang alim itu orang yang sendi-sendinya lepas karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kalimatnya siapa? Asy-Sya'bi rahimahullah taala. Orang alim itu kata beliau adalah orang-orang yang sendi-sendinya lepas karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hiperbolik yang maksudnya itu jangan pahami insyaallah. Kalimat hiperbolik yang tujuannya bahwa koyo-koyo itu sampai koyo-koyo itu sendinya lepas karena saking takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa herannya orang hidup di dunia nggak punya rasa takut kepada Allah Subhanallah. Kita itu berhadapan dengan pencipta kita. Ali bin Husain jika berwudu berubah pucat. Ia ditanya, hal apakah ini yang menimpamu ketika wudu? Setiap wudu kamu kok jadi berubah pucat pasi seperti orang yang sangat ketakutan. Dia menjawab, tidak tahukah kalian di hadapan siapa saya ingin berdiri? Bayangin, tidak tahukah kalian di hadapan siapa saya hendak berdiri? Gimana coba kayak gitu? Kita kalau mau sholat harusnya ngerasain kayak gitu, itu sebenarnya harusnya. Kamu itu udah ngerasain hendak dengan siapa saya berhadapan. Hadapan kita yang pertama ini di dunia itu menentukan penghadapan kita yang kedua loh. Seseorang yang ketika menghadap kali pertama dia sukses, Allah jaminkan bagi dia nanti di padang mahsyar dia sukses. Makanya ini ulama tuh begitu nih. Hal apakah ini yang menimpa ketika wudhu sampai engkau pucat pasi karenanya? Baru wudhu udah pucat pasi. Dia mengatakan, tidak tahukah kalian di hadapan siapa saya hendak berdiri? Jadi dengan itu sholat mau berdiri berhadap-hadapan dengan Allah loh. Yang menciptakan jenengan, yang mengatur jenengan, yang jenengan khawatir segala sesuatunya. Bayangin, kita sampai enggak ngeregel itu ya bagaimana? Lantas kita meletakkan diri kita itu di mana? Kita takut betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka sangat takut dengan su'ul khotimah. Maka di antara doa di akhir sebelum salam juga itu jangan dilupakan di samping Allahumma ini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika adalah Allahumma ini as'aluka husnul khotimah, husnal khotimah. Allahumma ini ya Allah sungguhnya aku as'aluka meminta kepadamu husnal khotimah. Minta kematian yang baik. Atau mungkin di bagian sujud terakhir juga bisa dibaca itu. Minta kematian yang baik. Ya doa-doa seperti ini kalau jangan sholat sendiri itu dibaca itu. Makanya orang-orang soleh itu biasanya di akhir duduk tahiyatnya, tasyahud akhir, biasanya lama banget oleh sholat pribadi, sholat munfarid. Kenapa? Banyak yang diminta. Karena di antara waktu terbaik meminta kepada Allah yaitu sebelum salam. Tapi ketika sholat sendiri maksudnya. Makanya unsur dari tasyahud akhir itu 4. Ini baca di kitab sholat nanti di Miftahul akan sampai ke sini. Unsur dari tasyahud akhir itu ada 4, yaitu bacaan tasyahud, at-tahiyatul, jangan pakai yang mana? At-tahiyatul mubarakatuh shalawatu thayyibah atau at-tahiyatul lillah wassalawatu wa thayyibah. Ya jangan silakan bisa pilih, itu ada 5 redaksi. Kemudian sampai ke asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh dalam satu riwayat. Kemudian salam Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sampai salam Ibrahimiyah, sampai sholawat Ibrahimiyah. Kemudian habis itu kita membaca doa permintaan kepada 4 hal. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabi jahannam wa min fitnati mahya wa mamat wa min syarri fitnati masiihid dajjal. Nah, setelah itu kita doa sesuai keperluan kita. Makanya kalau tasawuf akhir ini 4-4-nya dihadirkan. Makanya para orang soleh lama karena di bagian yang keempat ini dia minta semuanya di situ. Minta sehat, minta istri soleha, minta anak-anak soleh. Doa-doa standar dibaca semua di sini nih. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Saya nangis kalau baca doa itu. Karena saya sedang meminta doa besar ini. Rabbana hablana min azwajina.
Bayangin, kita minta kepada Allah agar istri kita, anak kita menjadi qurrata ain buat kita, menjadi penyejuk pandangan mata kita. Gimana nggak nangis dengan doa itu? Betapa bahagianya dengan punya anak, punya istri kok diberi kesalehan yang membuat jenengan bertakwa, ya kan? Itu doa itu jangan ditinggal. Terus Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu juga nggak saya tinggal itu ketika sholat sendirian. Dinikmati betul itu ketika sebelum salam. Itu sudah didahului dengan sujud pertama, sujud kedua, dengan doa-doa. Kadang ada yang bertanya, memang doa apa lagi? Kita tuh keperluannya banyak banget. Sampai bingung doai, lah tapi ya ini golek apa? Kita tuh keperluannya banyak banget. Kita minta betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta umur yang panjang di dalam keberkahan, ya kan? Itu penting banget. Minta menantu yang baik, sebagaimana saya sampaikan ke jenengan. Saya alhamdulillah mendapatkan istri yang baik, buah dari doa-doa dari ibu dulu. Saya masih ingat betul ibu itu kalau doa di tahajudnya itu sering, ya Allah nyuwun teng panjenengan paringi mantu ingkang sae. Kenapa coba? Saya tanya itu. Kenapa kok mama doanya begitu? Karena dia melihat adiknya dia punya menantu galak-galak karo anaknya. Kakaknya dia juga ada yang begitu. Sehingga dia sedih. Kebayang nggak sih? Punya anak jawabannya dengan gede kok duwe mantu galak, diamuk karo mantune coba. Coba rasanya kayak mana itu? Duwe anak wedok digedhe kon ngapal Quran. Wis gede duwe bojo, bojone kok galak, rasane kaya ngopo niku. Makanya di antara doa yang baik adalah minta menantu yang baik mesti ini. Anak laki-laki, kalau kita punya menantu perempuan yang nggak baik Mas Denny, kasihan anak kita. Kasihan. Ya memang bukan hanya tugas laki-laki yang namanya, bukan hanya tugas perempuan yang namanya nyeboki anak, tapi nek anaknya dengan lanang, kok nyeboki anaknya sementara ada istrinya itu ya nggak pas lah. Nggak pas lah. Ya seperti itu. Mama saya langsung sobat kalau kayak gitu tuh. Melihat ponaannya dikuyo-kuyo istilahnya itu. Dikuyo-kuyo. Sing wedok niku wah omongannya seru itu. Wah, iki lho Mas, iki lho Mas, kayak disapu Mas, oleh subhanallah itu. Subhanallah. Ya Allah, wong bertakwa sih insya Allah ini. Dari ujiannya itu ya gitu istrinya ngomel terus, subhanallah. Jadi mereka sangat takut mendapatkan su'ul khotimah. Mereka memberikan perhatian yang besar sekali terhadap perkara kematian. Jadi kita belajar ini, kitab ini, jadi nggak perlu pelajari sampai detik ini apa yang sudah kita baca. Salah satu yang menjadi poinnya adalah kita tuh memberikan perhatian persoalan kematian dengan jumlah atau porsi yang banyak. Itu maksudnya itu sampai detik ini sampai kita baca sampai sejauh ini adalah kita memberikan perhatian terhadap kematian dalam jumlah yang banyak, karena kecerdasan kita diukur dari situ. Jadi bertamasya ke kampung akhirat itu sesungguhnya kita memberikan porsi kepada kematian dalam jumlah yang sangat banyak. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyak mengucapkan ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dini. Ini Rasulullah ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dini. Ini juga doa yang tidak saya tinggal sebelum salam atau di sujud-sujud kita. Jangan kepedean maksudnya. Jangan kepedean kita merasa akan terus di jalan Allah, belum tentu. Sebagaimana saya ceritakan ke jenengan, ada orang niat piknik ke Candi Borobudur, ternyata di sana latah pegang, ikut pegang-pegang. Ketika pegang kemudian kita alhamdulillah soalnya kalau ngobar rezekiku lancar. Bayangin. Itu udah keluar dari agama kita loh, bukan milah Ibrahim lagi, bukan agama Islam lagi. Dia melakukan kesyirikan. Ya kan? Maka berdoa ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Selalu ini Rasulullah aja baca begini terus. Saya bertanya, wahai Nabiullah, kami telah beriman kepadamu dan kepada apa yang engkau bawa. Apakah engkau masih mengkhawatirkan kami? Karena Rasulullah berdoa seperti itu ditanya. Ya Rasulullah, kami itu udah beriman kepada engkau dan beriman kepada engkau yang apa yang engkau bawa. Berarti juga beriman kepada Allah tentu saja. Maka Rasulullah menyampaikan, na'am. Benar.
sampean ki memang sudah beriman kepadaku dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, innal quluba baina asbu'aini min asabi'illah yuqallibuha kaifa yasha. Subhanallah. Sesungguhnya hati kita ini, innal quluba, berada di antara dua jemari-jemarinya Allah. Dia akan bolak-baliknya sebagaimana ia kehendaki. Jadi dibolak-balik oleh Allah, terserah Allah sebagaimana yang dia kehendaki. Kaifa yasha. Kita nggak tahu kehendak Allah, maka kita minta kepada yang punya kehendak itu. Ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikkan hati, jadikan hati ini tetap di atas agamamu. Karena bisa saja dibalik. Akan datang suatu masa nanti orang pagi beriman, sore tidak beriman. Akan datang masa seperti itu. Saking banyaknya arus informasi yang sedemikian dahsyat, akan datang suatu masa orang pagi beriman, sore sudah kafir. Orang sore beriman, pagi sudah kafir. Akan datang masa seperti itu. Jangan perlu tahu. Bukan mudah-mudahan bukan keturunan kita. Kita membangun kesolehan seperti ini supaya berbuah anak-anak kita juga soleh. Hanya menyembah kepada Allah saja. Jadi ingat-ingat nih, kita berdoa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, karena kita tahu bahwa hati kita itu berada di antara jari jemarinya Allah, yang Allah bisa bolak-balikan sekehendak Allah Subhanahu wa taala. Kisah seperti ini banyak banget. Orang yang berperang di jalan Allah ternyata berujung kematian, su'ul khotimah. Iya kan? Ini mengerikan kalau kita nggak hati-hati. Sesungguhnya seseorang benar-benar melakukan perbuatan penghuni surga. Ini nanti akan dibahas di hadis arba'in insyaallah. Inna ahadukum ya'malu bi amalil ahlil jannah. Sesungguhnya di antara kalian beramal dengan amalan ahli surga. Hatta bainahu wa bainana ila diro, sehingga jarak antara dia dengan surga ila diro, kecuali tinggal sejengkal saja, tinggal pelung gitu loh ke surga. Fayasbiqu alaihil kitab, tapi dia didahului oleh kitab tentang kesengsaraannya dia. Fayamalu bi amalin ahlin nar fayadkhuluha, maka dia di akhir masa tiba-tiba dia melakukan perbuatan ahli neraka, fayadkhuluha, dan dia masuk neraka. Ini ada nih, akan ada orang begini loh. Akan ada orang begini. Inna ahadukum, sesungguhnya di antara kalian, ya'malu bi amalil ahlil jannah, jenengan tuh beramal dengan amalan ahli jannah, kebaikan-kebaikan seluruhnya. Tapi orang ini di lauh mahfuz tertulis, orang ini penghuni neraka. Maka nanti ketakdir di akhir masanya tiba-tiba dia beramal dengan amalan ahli neraka dan dia masuk fayadkhuluha. Hadis ini kalau dipahaminya nggak benar, nggak bahaya ini, bikin futur. Bikin futur. Wah, jebule sing rajin urung tentu surga ya. Sebaliknya, inna ahadukum, di antara kalian ya'malu bi amalil ahlin nar, elek terus perbuatannya, fayasbiqu alaihil kitab, tapi dia terdahului oleh kitab bahwa dia ada penduduk surga. Ya, padahal dia dengan neraka tinggal ila diro, tinggal satu jengkal. Maka di akhir masa faya'malu bi amali ahlil jannah, ujug-ujug dia baik di akhir masa. Kemudian dia fayadkhuluha, masuk ke surga. Jadi perhatikan nih. Mungkin bagi yang tidak paham ini bisa futur ini. Aduh, jebul sing haji nek iso neraka to. Jangan lihat akhirnya, akhir hadisnya itu loh. Bahwa yang masuk surga itu adalah yang akhirnya adalah kebaikan. Paham nggih? Jangan melihat prosesnya, tapi akhirnya itu kebaikan. Berarti karena kita tidak tahu kita mati kapan, ya intinya berbuat baik terus toh. Iya enggak? Supaya berakhir dengan baik sehingga kita berakhir dengan surga. Nah, ini yang dikatakan nih, bahwa kita tuh berada di antara jari jemarinya Allah. Ojo kepedean, kok nggak berdoa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Memang kita ini siapa? Kalau Ibrahim alaihissalam saja masih berdoa, wajnubni wa baniya anak budal asnam. Ya kan, Quran surah Ibrahim ayat ke-35. Wajnubni, ya Allah jauhkan aku dan seluruh keturunanku dari penyembahan kepada selain Allah. Kebayang nggak jangan punya keturunan kok nyembah kepada selain Allah? Pak Supri naudzubillah, dia putu kok terus jadi ateis Pak Supri. Piye rasane gitu. Ya kan?
Ibrahim alaihissalam saja yang berdoa masih punya keturunan Bani Israel, ya kan? Nggak dikabul semua itu, ya kan? Masih ada Bani Israel yang sekarang membantai Palestina itu keturunan dari Ishak alaihissalam. Yang soleh kayak gitu aja masih ada keturunannya seperti itu, apalagi kita itu. Maka kita berdoa betul-betul kepada Allah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu bila melihat seseorang membawa jenazah, ia berkata, Abu Hurairah ini salah satu perawi hadis yang paling banyak. Berlalulah menuju Tuhanmu, sesungguhnya kami akan melalui jejakmu. Maka mereka pun menangis, bukan menangisi mayatnya, bukan, menangisi diri sendiri ketika jadi mayat maksudnya. Dia tuh bukan menangisi mayatnya, menangisi diri sendiri bahwa saya juga akan melalui jejak itu. Kita ngambil pelajaran nggak itu kalau nguburin orang? Harusnya ambil pelajaran besar banget. Kita nguburin orang itu, nah saya kan akan melalui seperti dia persis, akan dibungkus, akan dimasukkan ke keranda, kemudian diantar, akan dikubur kayak gitu itu loh, ngintip. Saya kadang-kadang suka ngintip, ya Allah, kayak gitu. Maka jadi menangis. Kita tuh akan sampai seperti itu. Nggak lama lagi loh Pak Pri. Ya kan, nggak lama lagi. Memang jangan berpikir mau 50 tahun lagi. Enggak, 50 tahun lagi. Pak Supri kayaknya dilihat-lihat ya nggak 50 tahun lagi, enggak Pak. Enggak Pak. Kayaknya enggak sampai 50 tahun lagi deh. Ya enggak Pak Supri? Iya. Ya, enggak lama akan melalui jejak itu. Maka Abu Hurairah itu mengatakan, saya akan mengikuti jejaknya. Sementara yang lain mengatakan, berangkatlah sesungguhnya kami akan berangkat kemudian. Petuah berharganya sedikit, kelalaian sangat buruk banyak. Yang pergi pertama dan terakhir sama saja. Maksudnya begini, dia mengatakan berlalulah sudah. Sesungguhnya petuah nih, yang baik itu sedikit, sementara kelalaian itu banyak. Maksudnya dia yang sudah pergi sudah. Kita itu akan menghadapi hal dimana yang melalaikan kita itu banyak banget di dunia. Lali meneh toh, udah lewat, orang dikubur ya udah aja kita bekerja lagi gini lagi, lalai lagi, ya kan? Maka yang pergi yang pertama dan yang terakhir sama saja kalau tidak membuatkan nilai setelah ditinggal kematian. Kadang-kadang yo, kadang-kadang iyo, tapi sebentar. Wah, aku koyo urung percaya deh wis mati. Ya kan sering begitu kan? Rasanya kayak belum percaya dia sudah mati. Bercampur percaya gimana mau dia udah mati gitu, ya kan? Nah, kita pelajaran apa yang diambil? Subhanallah. Ya, seorang sahabat mengatakan, kami menyaksikan beberapa kali jenazah. Kami tidak terlihat kecuali sedekap tangan sambil menangis. Hal itu karena mereka mengingat jenazahnya sendiri. Mereka tidak menangisi si mayit, tetapi menangisi diri sendiri. Ini sebagaimana yang saya sampaikan tadi. Maka pantaslah bagi siapa yang menganggap kematian adalah waktu ajalnya, kuburan adalah pembaringannya, cacing adalah temannya, muka dan nakir adalah penunggunya, kuburan adalah tempat tinggalnya, perut bumi adalah tempat berdiamnya, hari kiamat adalah momentumnya, surga atau neraka adalah muaranya, untuk tidak berpikir kecuali dalam hal itu dan tidak membuat persiapan kecuali untuk menghadapinya. Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih. Makanya kalau jangan melihat orang-orang soleh itu menangisnya bukan karena apa-apa, bukan karena takut dunia maksudnya, bukan karena sedih atas dunianya, dia menangis karena Allah, takut kepada Allah. Enggak ada urusan dengan dunianya sebenarnya. Dunianya cuma seperti ini, fana. Maka seseorang yang mencari dunianya, dia akan sedih karena dia akan diperbudak oleh dunia. Kita tuh mencari kampung akhirat. Seorang salaf berkata, hanya saja malaikat mengatakan hal itu bagi siapa yang terus takut kepada Allah Azza wa Jalla. Kalimat tadi itu dalam Quran surah Fussilat ayat 30. Kalimat tadi dalam Quran surah Fussilat ayat 30 itu berlaku bagi orang-orang yang selalu menghadirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersedih dari apa yang terlewatkan. Itu maksudnya. Jadi kalimat di dalam Fussilat ayat ke-30 itu maksudnya, jangan takut, jangan sedih, maksudnya bagi orang-orang yang selalu merasa takut kepada Allah dan bersedih terhadap apa yang dilewatkan. Paham nggak? Bersedih atas yang dilewatkan. Ini penting bagian ini. Bersedih atas apa yang
lewatkan. Adapun siapa yang tidak takut kepada Allah Azza wa Jalla dan tidak sedih terhadap kebaikan yang terlewatkan, maka perkataan seperti itu tidaklah dikatakan kepadanya. Jadi kalimat dalam Fussilat 30 bukan ditujukan kepada orang-orang yang nggak punya rasa takut, orang-orang yang lewat kebaikan ini biasa-biasa wae, nggak ada rasa-rasa sedih, kelewat duhur kok orang sedih gitu. Hari-hari tidak bersedekah nggak sedih, itu nggak berlaku yang begitu-begitu. Ini berlaku untuk orang-orang yang benar-benar punya rasa takut kepada Allah dan dia khawatir, sedih terhadap apa kebaikan yang dilewatkan. Nah, apa yang dilewatkan sudah tercatat. Bahkan di dalam ayat lain di dalam Quran surah Fussilat juga dikatakan barang siapa yang mengeluarkan kalimat, maka pasti dia tidak akan bisa ngumpet dari kalimat yang sudah terlanjur keluar. Mas Nono berkata-kata, Mas Nono, maka kata-kata itu sudah dicatat. Jadi nanti di akhirat akan dilihatkan. Kita nggak bisa ngumpet terhadap kalimat itu, maksudnya aku telah terbajut ngomong elek misalnya, ya kan? Itu tercatat. Kita nggak bisa ngumpet tuh dari kalimat kita sendiri. Makanya orang-orang yang begini itu benar-benar hati-hati betul kan. Wa qulu qaulan sadida. Ya ayyuhalladzina amanu wa qulu qaulan sadida al Jumatan. Baik orang-orang yang beriman, pastikan wa qulu qaulan sadida. Setiap kalimat yang kita keluarkan adalah kalimat yang benar-benar betul. Janji Allah apa? Kalau kita betul kalimatnya, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jikalau kalimatmu betul, kata Allah, maka Allah akan perbaiki amal-amalmu. Yang sudah ikut kajian kemarin paham maksud ini, Mas? Yang paham ya? Jadi nanti lihat videonya itu yang di Miftahul. Kenapa? Atau di sini juga kemarin dibahas tentang lisan. Jangan perhatikan coba. Ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman. Wa qulu qaulan sadida. Pastikan kalimat yang keluar dari kita ada kalimat yang syadida, yang jujur, yang benar, yang berkualitas, yang dipikir. Maka janji Allah apa? Kalau kita sudah mengeluarkan kalimat yang benar, yuslih lakum a'malakum. Allah selanjutnya akan perbaiki amal-amal kalian. Nyembah Allah jadi gampang, sholatnya jadi gampang, zakatnya jadi gampang. Insya Allah bisa haji juga. Kemudian puasanya jadi gampang. Itu janji Allah. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Wa may yuti'illah wa rasulahu, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, faqad faza fawzan 'azima, maka sesungguhnya dia telah mendapatkan keuntungan yang paling besar. Jadi sering saya bacakan di Jumatan, lalu banyak yang membaca di Jumatan itu. Menakjubkan. Ini di akhir bab ini dikatakan, saudaraku yang mulia, saudaraku yang terhormat, itulah beberapa keadaan salafus sholih radhiyallahu anhum ajmain ketika mempersiapkan pertemuan dengan Allah lewat ketaatan, cinta, rasa takut, harapan dan introspeksi diri. Semua itu adalah pengantar menuju keselamatan kita di hari itu. Hari di mana anak akan menjadi beruban karena kedahsyatannya. Seorang anak Nabi lahir jadi ubanan saking dahsyatnya. Kita bermunajat dan bermohon kepada Allah semoga Dia berkenan meliputi kita dengan maaf, ampunan dan rahmatnya. Ini penutup di bab ini. Masya Allah ya, kita baru belajar satu aja rasanya sudah kemana-mana ya. Di bab berikutnya judulnya adalah jauh berangan dan melalaikan akhirat. Ini kita nanti bahas di pertemuan berikutnya. Ini tebel banget, kita nggak akan sampai, kita nggak tahu mau sampai apa enggak nih Mas, sampai umur akhir kita. Tapi nggak apa-apa, kalau kita sudah meniatkan menyelesaikan, insya Allah dinilai selesai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi belajar itu begitu, jangan tergesa. Barang siapa yang ingin mendapatkan sekaligus, maka akan pergi sekaligus. Sebagaimana kita pelajari dulu di awal. Nah, kita tutup dengan kafaratul majelis. Semoga Allah berkahi. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.